Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Dadan Irsada, guru di SDN 061 Cijerah, Kota Bandung, Jawa Barat. Saat ini saya mendapatkan amanah untuk membersamai peserta didik kelas 6A yang terdiri dari 18 anak laki-laki dan 17 anak perempuan. Sehingga dalam satu kelas terdapat 35 peserta didik. Baca dulu dari bagian langsung ya, tadi mengamati sudah, dari bagian yang ada teks. Selama pembelajaran tatap muka terbatas, kami melaksanakan dua moda pembelajaran, daring dan luring secara terbatas. Untuk pembelajaran tatap muka terbatas, kami melaksanakan 2 hari dalam 1 minggu dan 4 hari sisanya dilaksanakan pembelajaran daring seperti biasa. Namun sebelum PTMT ini dilaksanakan, di awal tahun ajaran baru, terdapat beberapa hal yang menjadi menarik untuk diidentifikasi terlebih dahulu. Yaitu, pertama, bagaimana mengetahui kesiapan belajar daring peserta didik di awal semester. Yang kedua, bagaimana mengedukasi penggunaan aplikasi yang akan digunakan untuk pembelajaran. Yang ketiga, bagaimana memantau jam belajar peserta didik, kebiasaan belajar peserta didik selama pembelajaran daring. Dan yang keempat, bagaimana mencegah kecenderungan anak selama pembelajaran daring supaya mereka tidak menjadi antisosial. Kekhawatiran kami mengenai dampak dari adanya pembelajaran daring tentunya lost learning adalah saya ketakutan beberapa peserta didik akan hilang kesempatannya untuk dapat berkomunikasi satu sama lain. Seperti yang diketahui, antisosial adalah sebutan atau yang sering diucapkan dan ditujukan kepada seseorang yang dianggap lebih suka menyendiri, sulit berkomunikasi, tidak punya teman, dan susah bergaul dan sejenisnya. Perencanaan yang saya lakukan adalah saya telah mengembangkan beberapa upaya untuk persiapan PTMT ini. Beberapa hal tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Membuat survei mengenai kesiapan peserta didik dalam belajar. Survei telah disajikan dalam Google Data Studio untuk memudahkan guru menganalisis dan memahami karakter maupun latar belakang peserta didik. 2. Membuat website kelas 6A khusus untuk mengedukasi baik peserta didik dan orang tua dalam menggunakan aplikasi yang akan digunakan selama belajar di kelas 6. Ketiga, membuat sebuah sistem aplikasi berbasis Google Analytics untuk dapat memantau kebiasaan jam belajar peserta didik. Karena saya memahami tidak semua anak mendapatkan jadwal atau jam yang sama untuk belajar bersama orang tua. Ada beberapa orang tua yang memang bekerja sehingga anak baru dapat belajar pada malam hari. Sehingga hal tersebut bisa dengan mudah dilihat dan terverifikasi dengan Google Analytics. Yang keempat, mengadakan sebuah treatment khusus yang direncanakan apabila PTMT terjadi. Yaitu fokus utama bukan untuk mempelajari materi yang sudah dipelajari, tapi lebih kepada ingin menumbuhkan kembali suasana kelas, suasana komunikatif, suasana kolaboratif, dan keceriaan peserta didik di kelas. Jaga jarak, cuci tangan selalu, jaga kebersihan, ya, dan tidak berkerumun. Oke, kasih. Ya, Bapak, sama-sama. Yuk. Pelaksanaan PTMT dilakukan secara bergantian baik luring dan daring. Sedangkan selama belajar daring, proses pembelajaran berfokus pada penggunaan aplikasi Google Classroom, Google Site, Google Form, dan yang lainnya. Hal yang menarik adalah terjadi perbedaan suasana saat anak-anak mulai masuk pembelajaran secara tatap muka terbatas. Dapat dirasakan dari sorot mata anak-anak yang masih betul-betul tidak terbiasa untuk berada satu ruangan dengan teman dan gurunya, sehingga kelas menjadi sangat berbeda dan sangat hampa. Pertemuan pertama peserta didik diajak untuk berdiskusi mengenai perasaan selama belajar daring,
mengkonfirmasi hasil kebiasaan anak-anak di rumah selama belajar daring, dan mendengarkan keluhan serta kebosanan mereka pada saat belajar di rumah. Menjelang pertemuan berikutnya, kami melakukan banyak kegiatan seperti kegiatan untuk mengaktifkan psikomotor. Tidak hanya itu juga, tapi lebih kepada bagaimana setiap peserta didik dapat berkomunikasi, bersosialisasi, dan dapat berkolaborasi kembali. Itu yang saya harapkan pada saat pembelajaran PTMT. Berdasarkan evaluasi yang sudah dilakukan, bahwasanya proses yang berkelanjutan untuk memulihkan mental health peserta didik kembali menjadi peserta didik yang terbiasa belajar di kelas harus terus dan senantiasa dilaksanakan dan terus bertahap. Evaluasi pun kami lakukan dalam beberapa hal. Pertama, terkait survei belajar daring, kami telah melakukan 3 kali survei untuk memastikan bagaimanakah kesiapan belajar, bagaimanakah kesiapan perangkat atau segala media yang dibutuhkan untuk pembelajaran daring. Yang kedua, bagaimana mengedukasi peserta didik dan orang tua dalam menggunakan dan berkomunikasi dengan aplikasi untuk pembelajaran, sehingga segala sesuatu kendala dapat teratasi, permasalahan pun dapat tertangani dengan sangat baik. Google Analytics yang ketiga sangat membantu dalam memantau kebiasaan jam belajar peserta didik, sehingga dapat diketahui dan divalidasi bahwasannya terdapat beberapa peserta didik yang memang jam belajarnya disesuaikan dengan ketersediaan alat komunikasi di rumah. Karena sebagian kecil terdapat peserta didik yang menunggu orang tua pulang bekerja untuk dapat mengakses materi pembelajaran dari handphone yang digunakan. Berikutnya, kegiatan belajar di sekolah lebih kepada tahapan untuk memulihkan mental health peserta didik, sehingga ragam aktivitas pun semakin beragam dan tetap berlandasan kepada cara berkomunikasi, berkolaborasi, dan yang paling penting adalah memanfaatkan media teknologi informasi untuk memacu kembali motivasi mereka belajar bertatap muka dan berkolaborasi di kelas. Sebagai tindak lanjut PTM yang dilaksanakan adalah bagaimana proses komunikasi dan kolaborasi antara peserta didik dapat ditumbuhkan kembali. Tentunya tetap dengan sesuai protokol kesehatan yang diatur. Kemudian pada prosesnya anak-anak harus tetap diarahkan, harus tetap diingatkan untuk kembali menjadi anak-anak yang ceria belajar di sekolah. Sebagai menutup, yang saya pahami dan saya simpulkan ketika melaksanakan best practice ini adalah setiap anak mempunyai gagasan dan ide sesuai bakat masing-masing. Tapi bagaimana apabila dalam proses mengemukakan pendapat tersebut ada hal yang tidak dapat dipenuhi, yaitu kemampuan berkomunikasi, kemampuan berkolaborasi, dan tentunya bagaimana kita bisa mempersiapkan anak untuk learning how to live together di kemudian hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.